Aku telah mengatakan semua ini kepadamu, agar kamu memperoleh damai sejahtera di dalam aku. Di dunia ini kamu akan mengalami kesukaran, tapi teguhkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Namun kami memiliki harta ini dalam bejana tanah liat. Dari luar kita cuma kayak bejana tanah liat, ya. Supaya kuasa yang dahsyat itu nyata berasal dari Elohim, bukan dari kami. Jadi saudara-saudara kita di seluruh dunia, di Afghanistan, saudara-saudara kita di Syria, saudara-saudara kita di China, ya, banyak yang menderita loh saudara-saudara, ya, di Myanmar, di Kamboja, di Thailand, orang-orang Kristen di sana banyak loh yang menderita saudara-saudara. Mereka sedang mengalami penderitaan yang sama. Kiranya Elohim segala anugerah yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaannya yang kekal di dalam Hamasia Yesua akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, dan menopang kamu setelah sekian lama menderita. Jadi kalau kita belajar menderita bersama Hamasia, saudara-saudara, maka kita akan kuat. Kita bisa melawan iblis dengan iman yang teguh, saudara. Ya, kita akan dikuatkan. Nah, itu saudara-saudaraku. Kerelaan untuk menderita akan membuat kita jadi kuat, gitu ya. Kemudian, yang nomor 3 dicelup warna merah, yang nomor 4 sekarang, tudung kulit domba jantan ini tidak ada ukurannya. Apa maknanya kalau tidak ada ukurannya? Maknanya adalah, ada 2 makna. Yang pertama, ini bermakna tak terbatas. Ya, maksudnya apa? Kalau tidak ada ukurannya, tak terukur kan, tak terbatas. Maksudnya apa? Khasiat kurban Hamasyah itu tidak terbatas. Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, oleh apa yang dikehendakinya itu, kita telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesua Hamasyah sekali untuk selamanya. Ya, sekali untuk selamanya. Artinya tak terbatas, saudara, ya. Ya, once for all. Jadi khasiat dari kurban Hamasyah itu sekali untuk selamanya. Tidak terbatas, ya. Mengapa, saudaraku? Sebab memang kasihnya itu kekal. Yohanes 3 ayat 1 mengatakan, sebelum perayaan Paskah, Yesua tahu bahwa waktunya sudah tiba untuk dia meninggalkan dunia ini, menuju kepada Bapaknya. Yesua mengasihi murid-muridnya di dunia ini. Begitulah dia mengasihi mereka sampai akhir. Kasih Yesua itu kekal, saudara-saudaraku, sampai akhir, ya. Jadi terus-menerus kekal, saudara-saudaraku. Begitulah seharusnya kasih kita juga kepadanya. Saudara harus mengasihi Yesua sampai selamanya, ya. Efesus 6 ayat 24. Demikian juga anugerah kiranya menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita. Semua orang ini termasuk saudara dan saya. Kiranya menyertai saya dan saudara yang mengasihi Tuhan kita Yesua Hamasyah sampai kekal. Amin. Ya, saudara-saudaraku kita, karena kasihnya yang tak terbatas, kita juga bisa mengasihi Dia, Yesua Hamasyah, sampai kekal, saudara-saudaraku. Ya, karena kasihnya yang terbatas menyebabkan khasiat kurban Hamasyah itu tak terbatas. Menyebabkan di dalam diri kita ada sesuatu kekuatan, ada sebuah gen yang baru yang menyebabkan kita itu bisa mengasihi Dia sampai kekal, saudara-saudara. Saudara, jangan sampai lupa, kita harus selalu ingat kita mengasihi Dia. Dan kalau sudah dalam keadaan lemah sekalipun, maka akan ada sebuah kekuatan yang mendorong saudara untuk mengasihi Dia sampai kekal. Dan begitu saudara ingat, saudara akan bersyukur bahwa saudara bisa mengasihi Dia sampai ke kekal, saudara-saudara. Oke? Yang kedua, tadi yang pertama bermakna tak terbatas, ya. Tapi yang kedua, itu bermakna tak berharga. Kenapa tak berharga? Tergantung dari sudut pandang, saudara-saudaraku, ya. Ada sebuah cerita lucu tentang Nasaruddin ditanya oleh seorang raja, Nasaruddin, apa sih sebetulnya yang paling berharga? Lalu Nasaruddin berkata kepada sang raja,
oh tuanku yang paling berharga adalah nasihat. Gitu. Wah, karena nasihat itu akan membuat tuanku raja bisa menjalankan kerajaan dengan baik, tuanku raja bisa memilih di antara pilihan-pilihan yang paling sulit. Dengan nasihat itu tuanku raja bisa menjalankan pemerintahan berhasil. Jadi yang paling berharga adalah nasihat. Lalu raja bertanya lagi kepada Nasruddin, Nasruddin, yang paling tidak berharga itu apa Nasruddin? Oh, kalau yang paling tidak berharga, tuanku raja, yang paling tidak berharga adalah nasihat. Wah, rajanya marah. Kamu ini bagaimana sih? Tadi berkata yang paling berharga nasihat. Sekarang yang paling tidak berharga kok nasihat juga? Gimana sih? Gitu. Begini tuanku, yang paling tidak berharga itu nasihat. Kalau nasihat itu tidak dijalankan, dia menjadi semacam sebuah sampah, sesuatu yang berharga tapi dibuang di tempat sampah. Jadi sesuatu yang ada di tempat sampah kan tidak berharga gitu, ya. Jadi Nasruddin berkata bahwa yang tidak berharga itu adalah nasihat juga. Saudara, berarti apa yang kita sedang pelajari, tudung kulit domba jantan itu tidak ada ukurannya. Arti pertamanya itu sangat berharga, tidak terbatas, tanpa batas, ya, tidak terukur. Tapi makna yang keduanya tidak berharga, ya. Tidak berharga. Karena apa? Coba kita lihat contoh ya. Dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2, yang tanpa ukuran itu apa? Ya, ayat 1 dulu. Wahyu 11 ayat 1. Kemudian kepadaku diberikan sebatang buluh seperti tongkat pengukur. Lalu malaikat itu berdiri sambil berkata, bangunlah, ukurlah tempat kudus Elohim dan mazbahnya. Jadi ukurlah tabernakel itu, ruang kudus, ruang maha kudus itu, dan mazbahnya, dan orang-orang yang menyembah di sana. Ya. Ukurlah bait suci itu di ruangan kudus dan ruangan maha kudusnya, serta mazbah yang ada di depan, dan orang-orang yang menyembah di sana. Itu boleh diukur. Tapi ayat 2-nya, namun kecualikanlah pelataran sebelah luar tempat kudus. Janganlah mengukurnya, sebab ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan. Jadi pelataran itu yang akan diinjak-injak bersama dengan Yerusalem yang akan dikuasai. Pelatarannya akan tapi orang-orang yang ada di ruang kudus itu akan mengalami rapture. Bahkan orang-orang yang baru percaya, karena mesbah itu adalah bicara tentang orang-orang yang menerima pengorbanan Yeshua HaMashiach. Bahkan orang-orang yang baru percaya, mungkin karena baru percaya, belum sempat kepenuhan Roh Kudus, gitu, saudara, tapi dia pun sudah bisa mengalami rapture, gitu. Jadi jangan lupa, saudaraku, Wahyu 11 ayat 1 dan 2 ini berbicara tentang bagaimana pada akhir zaman ada yang tidak berharga, yaitu orang-orang yang hanya berada di seputar pelataran. Mereka sudah lama percaya tapi tidak mau bertumbuh, tidak mau hidup dalam dipimpin oleh Roh, tidak mau hidup dalam gaya hidup ciptaan baru, saudara. Dan orang-orang yang berputar di halaman inilah yang tidak kebagian. Tapi kalau dia pada waktu itu sempat pegang mazbah dan bertobat, ya, sempat cuci kaki, saudara-saudaraku, ya, maka dia yang berpegang pada mazbah itu, jadi ingat dosanya dan dia bertobat segera, maka dia pun akan masuk dalam ukuran. Karena yang diukur adalah tempat suci dan mazbah yang ada di luar itu. Mengerti ya, saudara-saudara ya? Jadi jangan sampai lupa, saudaraku, prinsip ini ya. Nah, jadi saudara-saudaraku, ingat baik-baik bahwa kita sudah mandi, kita hanya perlu cuci kaki. Kalau saudara bisa cuci kaki, apalagi bisa hidup dalam gaya hidup ciptaan baru, penuh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, saudara akan berbuah-buah roh, bahkan saudara akan bisa mengaktifkan karunia-karunia yang luar biasa. Maka saudara akan jadi berkat indah bagi banyak orang, gitu ya. Oke,
Jadi Wahyu 11 ayat 1 dan 2 di sini halaman tidak diukur karena dianggap tidak berharga. Begitupun dengan kurban Hamasyah bagi orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak percaya. Mereka cuma masuk halaman, tapi enggak bergantung pada mazbah, tidak membawa persembahan kurban untuk minta pengampunan, gitu. Tidak memegang kurban sebagai pengganti dari semua dosa dan kesalahannya. Mereka tidak percaya, maka mereka itu paling tinggi menghormati Hamasyah itu sebagai apa? Menganggap Hamasyah hanya sebagai guru moral. Ada orang-orang yang begitu yakin pengajaran Hamasyah itu hebat, ya. Jadi Hamasyahnya, Yesuanya dianggap hanya guru moral saja. Ada banyak guru moral dan salah satunya adalah Yesua Hamasyah. Sebab bagi dia tidak tahu bahwa dosanya itu bisa diampuni oleh Yesua, ya. Hidup kekal disediakan oleh Yesua kalau mereka percaya pada kurban Yesua di atas kayu salib, ya. Tapi mereka sayangnya tidak percaya. Mereka hanya menganggap dia sebagai guru kebajikan saja. Oke. Nah, karena itu jangan mengukur Yesua secara lahiriah, hanya sebagai guru moral saja, guru kebajikan saja, orang yang hebat saja, seorang nabi saja. Padahal dari dia ada pengampunan dosa, dari dia ada penebusan, dari dia tersedia hidup kekal. Aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Nah, kita harus menerima itu, saudara-saudaraku, ya. Jadi jangan mengukur Yesua secara lahiriah. 2 Korintus 5 ayat 16. 2 Korintus 5 ayat 16, dengan begitu kami sekarang tidak lagi menilai siapapun secara lahiriah. Dan jika kami pernah menilai Hamasyah secara lahiriah, maka sekarang tidak lagi. Nah, jangan lagi ya saudara-saudara. Oke, jadi ini yang keempat, tudung kulit domba jantan tidak ada ukurannya. Sekarang kita masuk ke bagian 9 ya saudara-saudara, makna rohani bagian 9. Tudung kulit lumba-lumba. Kalau tadi tudung kulit domba jantan, sekarang kita masuk ke tudung kulit lumba-lumba. Lumba-lumba yang dimaksud di sini mungkin ya, dalam bahasa Inggrisnya itu dugong, ya. Dugong ini seperti ini, saudara-saudaraku, ya. Ini binatang laut, ya. Nah, adanya di perairan yang dalam, tapi dia juga karena dia mamalia, dia juga adalah amfibi, dia bisa hidup di darat juga, ya. Dia bisa hidup di darat. Nah, inilah lumba-lumba, ya. Yang pasti kulitnya tebal dan kuat, ya. Tahan terhadap terpaan terik matahari dan dinginnya malam di padang gurun. Jadi kalau pada siang hari itu panasnya luar biasa di padang gurun, tapi pada malam hari dinginnya pun itu sangat luar biasa, ya. Nah, jadi keadaan seperti ini, kulit yang seperti inilah yang dipakai. Nah, ini kemungkinan adalah jenis amfibi yang bisa hidup di darat dan di air. Tunggu, saudara-saudaraku, saya mau beritahu sesuatu, ya. Saudara, tahukah saudara-saudaraku, kalau emas, perak, tembaga, kalau kain-kain, ya, dan perhiasan-perhiasan, ya, cermin-cermin tembaga, itu bisa diperoleh oleh orang Israel ketika mereka keluar dari apa? Mesir, ya. Mereka kan keluar dari Mesir, lalu mereka kan langsung menyeberangi Laut Merah dan menuju ke Sinai kan? Dari Sinai dibuat tabernakel kan? Nah, yang jadi persoalan, dari mana datangnya lumba-lumba, kulit lumba-lumba ini, saudara-saudaraku? Dari mana datangnya tenunan-tenunan bulu kambing itu? Bulu kambing itu dari mana datangnya? Ya, dari mana? Kalau domba-domba, bisa lah mereka mungkin menyerahkan kambing yang masih hidup, domba yang masih hidup, gitu ya. Oke, tapi ini dugong nih. Lumba-lumba ini dari mana ya? Saudara, itu di padang gurun loh, di padang gurun. Tapi jangan lupa, orang-orang Mesir itu mereka hidup juga dari perdagangan. Dan mereka, saudara-saudaraku, mungkin banyak membeli kulit lumba-lumba ini untuk perkemahan-perkemahan mereka. Ya, karena ada bagian-bagian dari suku-suku mereka juga yang mungkin berkemah, ya.
Dan ketika orang Israel mau keluar dari negeri Mesir, semua harta milik mereka, kan ada pedagang kulit lumba-lumba, ada juga pedagang kambing, ada pedagang domba, harta yang ada, saudaraku. Ada juga yang pedagang emas, yang punya emas ya, banyak banget gitu. Mereka serahkan semua ke orang Israel. Ada yang pedagang kain gitu ya. Mereka serahkan semua ke orang-orang Israel. Dan itulah yang dipersembahkan, saudara-saudara. Mungkin tadinya kulit lumba-lumba ini, ya saudara-saudara, belum dijadikan satu. Masih satu binatang, satu kulit binatang. Ya, seekor binatang, satu kulit, seekor binatang. Ya, ada beberapa tumpuk karena yang mempersembahkannya banyak. Maka pada waktu membuat tabernakel, tersedia kulit dugong ini, saudara-saudara. Jadi hebat ya, cara Tuhan mempersiapkan bahan-bahan itu. Saudara, kalau begitu, apakah saudara khawatir dengan COVID-19 yang sedang melanda kita saat ini? Saudara, jangan khawatir. Tuhan kita adalah penyedia. Dia Yahweh Yireh. Amin. Ya, Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlukan dengan kekayaan kemuliaannya. Untuk bikin tabernakel di padang gurun aja bisa kok. Makanya kita ini di padang gurun gersang pada masa COVID-19 ini. Tapi Tuhan kita menyediakan segalanya lebih dari yang dapat kita pikirkan dan yang dapat kita cerna, yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengar, saudara-saudaraku. Nah, inilah Tuhan kita yang hebat ya. Oke. Ya, yuk satu sekarang pengertian yang pertama. Ini binatang amfibi, jadi punya dua habitat di darat dan di air ya. Ini bicara tentang Yesua yang surgawi dan yang alami ya. Kalau bilang duniawi itu sepertinya keduniawian gitu ya. Oke. Yang surgawi dan yang alami aja deh ya, yang natural ya. Yang surgawi. Ketika hidup di alam dunia ini, dia terus-menerus dihantam permusuhan, baik dari setan maupun dari manusia yang jahat ya. Namun dia tetap kuat dan dia mati secara alami, namun bertujuan untuk menjadi pelindung bagi orang percaya. Jadi dia rela mati dalam tubuh jasmaniahnya karena dia yang surgawinya pasti nggak bisa mati ya. Kok Tuhan bisa mati? Ya nggak bisa lah, roh mana bisa mati. Tapi karena dia memakai tubuh alamiah, yang mati kan tubuh alamiahnya gitu ya. Kalau menjawab orang muslim itu, emang kalau Anda mati, Anda punah sepenuhnya. Katanya enggak. Ajaran Anda sendiri yang bilang roh Anda itu enggak punah. Roh Anda itu harus meniti di titian serambut di belah 7 gitu kan. Nah, kalau begitu yang mati, yang punah adalah tubuh. Waktu Yesus disalib juga begitu. Yang matinya adalah tubuhnya. Jangan bilang Tuhan kok bisa mati. Tubuhnya bisa mati, tapi rohnya tetap hidup. Gitu ya, saudara-saudara. Oke, jadi ketika hidup di alam dunia ini, dia terus-menerus dihantam permusuhan dari setan dan manusia. Namun dia tetap kuat. Dia mati secara alamiah, namun bertujuan untuk menjadi pelindung bagi orang-orang percaya. Yohanes 16 ayat 33, Aku telah mengatakan semua ini kepadamu, agar kamu memperoleh damai sejahtera di dalam aku. Di dunia ini kamu akan mengalami kesukaran, tapi teguhkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita tinggal di sebuah kota, kemudian kota itu mau diserbu oleh tentara yang jahat sekali, tiba-tiba datang seorang juru selamat yang hebat sekali. Dia melawan serbuan musuh yang ribuan orang. Ternyata dengan sendiri saja dia bisa binasakan semua musuh-musuhnya. Berarti dia ini adalah orang yang mengalahkan semua musuh-musuh ini, adalah pelindung kita yang paling teguh, pelindung kita yang paling aman gitu ya saudara. Jadi kalau dia telah mengalahkan dunia, Yesus telah mengalahkan dunia, dialah pelindung kita satu-satunya. Ya, begitupun lumba-lumba, ia harus mati dulu agar kulitnya bisa jadi tudung bagi tabernakel, ya kan? Oke, bagian terakhir nih Pak Roy, dikit lagi ya. Yang nomor 2 nih sekarang, bentuk dan warnanya tidak menarik. Jadi kalau lihat dari kejauhan,
warna tabernakel ini kalau ditutup semua dengan tudungnya seperti ini tersibak ada merah biru. Ya, ini kalau ditutup semua dari jauh kelihatannya seperti ini saja, saudara-saudaraku, ya. Abu-abu, kecoklatan, kebiruan sedikit gitu. Dari jauh jelek, saudara-saudaraku, tabernakel itu, ya. Ya, jadi kalau ditudung nih dengan kulit lumba-lumba, kelihatannya jelek ya. Permukaannya kasar, ya. Warna abu-abu kebiru-biruan. Ini membuat tabernakel dari luar tampak buruk. Namun ketika orang masuk ke dalamnya, barulah keindahannya terlihat. Waktu dibuka, disingkap, di dalamnya terlihat keindahan yang luar biasa. Betul ya? Oke. Nah, orang dunia tidak bisa melihat keindahan Kristus, keindahan Hamasyah. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab berita tentang salib bagi mereka yang memang akan binasa adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, hal itu adalah kuasa Elohim. Jadi mereka enggak bisa lihat keindahan berita salib, tidak bisa lihat ya. Tapi kita yang ada di dalam, kita bisa melihat ya. Yesaya 53 ayat 2 dan 3, memang dia tampaknya enggak menarik ya. Yesaya 53 ayat 2 dan 3, ia tumbuh sebagai tunas muda. Ini bicara tentang nubuatan bagi Yesua Hamasyah. Tumbuh sebagai tunas muda di hadapannya, bagai akar di tanah yang kering. Ia tidak memiliki keindahan, juga kemuliaan, sehingga kita memandang dia, atau rupa yang menarik, sehingga kita mengaguminya. Ia direndahkan dan ditolak manusia, seorang yang penuh penderitaan, dan dikenal berpenyakitan, ia sangat hina sehingga orang menutup muka terhadapnya, dan kita pun tidak memperhitungkan dia. Seharusnya kita juga tidak memperhitungkan dia, saudaraku, tapi anugerah yang membuat kita tersadar bahwa kita dibawa masuk ke dalam tabernakel, di dalamnya kita lihat keindahan, dan di dalam tubuh Kristus kita melihat, dalam pengorbanan Hamasyah kita melihat keindahan yang luar biasa. Bagi kita orang percaya, dia adalah amat berharga. 1 Petrus 2 ayat 6 dan 7. Sebab hal itu pun tercantum di dalam kitab suci. Lihatlah, aku meletakkan di Zion batu penjuru utama yang terpilih, yang berharga. Maka orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi bagi kamu yang percaya, batu itu adalah batu yang berharga. Namun bagi yang tidak percaya, batu yang telah dijadikan batu penjuru itu justru telah ditolak oleh para pembangun. Cukup dulu atau habis ini dikit lagi ya. Nah, kita pun harus sama. Kita harus sederhana secara lahiriah, tapi batiniah kita indah. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, namun kami memiliki harta ini dalam bejana tanah liat. Dari luar kita cuma kayak bejana tanah liat. Ya, supaya kuasa yang dahsyat itu nyata berasal dari Elohim, bukan dari kami. Tapi di dalam kita memiliki harta yang berharga. Ya, dari luar, saudara-saudaraku, orang mungkin memusuhi kita, tapi ketika kita bisa menolong mereka, sesuatu yang di dalam itu keluar, kasih mengalir kepada mereka, maka mereka nanti bisa melihat keindahan itu. 1 Petrus 3 ayat 4, melainkan manusia batiniah yang tidak dapat binasa, yakni roh yang lemah lembut dan tenang, yang sangat berharga di mata Elohim. Itulah kita seharusnya, saudara-saudaraku. Jadi kita seharusnya berharga dalam batin kita, sehingga kita bisa menampilkan keberhargaan agar orang melihat keindahan Hamasyah.